selamat merayakan hari Jumat Agung dan hari Paskah buat Bapak Ibu semua yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga buat teman-teman yang selalu mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Stefanus Liwijaya, di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia, ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kita hidup sekarang karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa roh kita, mari kita bawa hati kita, mari kita bawa jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Mari kita bawa tubuh kita untuk kita taruh di atas mezbah Tuhan. Dan biarlah api Tuhan boleh membakar sehingga asapnya naik membumbung tinggi, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, mari jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Hadirat Tuhan boleh memenuhi tempat di mana saya berada. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang sama itu boleh memenuhi tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dia bekerja secara supranatural di tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian bagi Tuhan, Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari hidup kita boleh semakin dikuduskan, dibenarkan, untuk semakin hari kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-192. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp DS Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-192. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam, bagian yang ke-33. Bapak Ibu siap diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk diberkati dan mengalami Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di dalam renungan yang sudah sampaikan bulan yang lalu, kita sudah membahas satu perkataan Yesus yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Mari Bapak Ibu kita akan mengingatnya, kita akan membacanya kembali. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Ya, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b, demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu?
Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merenungkan kembali ayat ini, dikatakan apa? Aku datang supaya kamu apa? Supaya kamu memiliki hidup. Dan apa Bapak Ibu? Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan perkataan Kristus ini? Apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan perkataan firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Dan kita sering mendengar dan membaca ayat ini, bukan? Apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan perkataan firman Tuhan ini? Bapak Ibu, kita sering dengar ayat ini, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, ayat ini sering ditampilkan, Bapak Ibu. Maksudnya sering di-highlight. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Oke Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita akan membaca di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Ya silakan admin tolong ditampilkan ayatnya. Surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bapak Ibu, apa yang dimaksud hidup di sini? Kalau Bapak Ibu beranggapan hidup di situ adalah berkaitan dengan hidup jasmania, tentu Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini, bukan? Karena manusia juga dapat mengendalikan hidup jasmaninya. Ya. Apa buktinya, Pak? Buktinya mereka memiliki kecukupan dalam fasilitas jasmani mereka. Bahkan ada orang yang tidak percaya kepada Yesus pun, ada orang yang tidak mengenal Yesus pun, mereka mapan di dalam hidupnya. Lebih dari cukup secara fasilitas, secara fisik, secara jasmani. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang bukan untuk hidup yang seperti itu. Bukan hidup yang seperti itu yang dimaksudkan. Karena kalau untuk hidup yang seperti itu, Tuhan Yesus tidak perlu datang. Betul? Karena tanpa Yesus, orang-orang juga memiliki dan dapat dan mampu untuk menggapai dan dapat menikmati fasilitas kehidupan seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini yang pertama. Karena kata hidup di situ artinya zoe. Bukan kehidupan yang sifatnya fisik atau jasmania. Nah, zoe ini juga bukan hidup yang dimaksud adalah nanti. Nanti ketika Tuhan Yesus datang. Makanya ada orang yang berasumsi, nanti kalau saya mati, sekalipun saya mati, itu akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang berkelanjutan. Bukan Bapak Ibu. Bukan. Itu namanya hidup kekal. Tetapi kita tidak berhenti di dalam kematian secara fisik di dunia dan nanti dibangkitkan. Dan ada beberapa orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Nah, itu semua adalah pemahaman yang terbatas dan sangat terbatas. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki hubungan. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki hidup atau zoe sejak dari bumi ini, sejak dia hidup di bumi ini, itu kemudian tiba-tiba nanti di masa akhir zaman, kemudian tiba-tiba dibangkitkan. Itu tidak mungkin juga Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang dibangkitkan di akhir zaman itu siapa? Siapa yang dibangkitkan di akhir zaman itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini satu pertanyaan yang agak susah ya Bapak Ibu. Siapa yang dibangkitkan di akhir zaman itu Bapak Ibu? Semua orang. Ya, semua orang. Semua orang itu dibangkitkan pada akhir zaman.
Tapi bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya adalah mereka dibangkitkan pada waktu yang berbeda. Ya, pada waktu yang berbeda. Nah, perbedaan waktu dibangkitkannya ini adalah terkait dengan siapa mereka. Ada orang yang bilang orang percaya. Ada orang yang bilang orang yang memiliki hubungan dengan Bapa. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Bapak Ibu, apa definisi orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa itu? Itu adalah orang yang tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Yaitu semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan yang tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi yang telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Jadi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Bapa itu adalah orang yang oleh Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Di mana mereka oleh Roh Kudus yaitu berseru ya Aba ya Bapa. Dan itu artinya mereka memiliki hubungan. Nah, orang ini itu dibangkitkan pada saat Yesus datang untuk kali yang kedua. Ya, mereka yang dibangkitkan pada saat Yesus datang. Pada saat Yesus datang mereka dibangkitkan dan kemudian apa Bapak Ibu? Berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Dan mereka lah, inilah yang kemudian masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi hidup yang dimaksud di sini adalah untuk orang-orang yang memiliki hubungan. Dan ini adalah hidup yang benar-benar berharga tinggi. Dan itu adalah hidup yang mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Dan itu yang dicatat di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 14b. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itulah hidup yang benar-benar berharga tinggi. Dan Bapak Ibu harus mengejar kekudusan itu, supaya hidup Bapak Ibu mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah hidup yang bernilai tinggi, berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Ini hidup yang bernilai tinggi Bapak Ibu. Dan itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya mulia. Itulah orang yang apa Bapak Ibu? Itulah orang yang mengalami pembaharuan rohnya, sampai rohnya itu mulia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan bagian ini tuh rohnya menjadi apa Bapak Ibu? Ini tuh rohnya menjadi mulia. Ya, menjadi mulia. Dan mereka itu mendapat apa Bapak Ibu? Mereka itu yang mendapat bagian di dalam kekudusan Bapak. Mereka itu yang mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering mendengar orang berkata, hamba Tuhan ini penuh dengan Roh Kudus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya hamba Tuhan itu telah mengalami pembaharuan roh. Rohnya itu sudah mengalami pembaharuan, sehingga dia mendapat kemuliaan. Bapak Ibu, di kesempatan lain nanti kita akan bahas tentang kemuliaan ini, oke? Khusus satu sesi mengenai kemuliaan, transformasi di dalam kemuliaan, dari kehilangan kemuliaan sampai kembali memiliki kemuliaan atau penuh dengan kemuliaan Allah. Dan itu rohnya Bapak Ibu, roh manusia itu kembali menjadi mulia. Nah, ini yang disebut mendapat bagian di dalam kekudusan Allah, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka itu yang dibangkitkan dan yang tidak mati. Mereka lah yang diubah dalam sekejap untuk berjumpa dengan Kristus di awan-awan. Jadi mereka itulah yang dibangkitkan pertama kali dan yang diubah dalam sekejap untuk berjumpa dengan Kristus di awan-awan.
Nah, mereka lah yang memiliki hidup itu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, siapa mereka itu? Itu adalah orang yang apa Bapak Ibu? Itu adalah orang yang memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Bapa. Itulah adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bersama-sama dengan rohnya bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Dan mereka itu harus melalui apa Bapak Ibu? Dan mereka itu harus melalui satu proses, yaitu proses pembaharuan sampai berhak disebut. Jadi Bapak Ibu, itu tuh tidak instan, betul? Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari mulai saat ini, mulai malam hari ini, mulai sekarang ini, ketika Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan." Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya ketika Bapak Ibu sampai pada tujuan akhir, yaitu memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa yang telah hilang ketika di Taman Eden oleh karena dosa yang diperbuat Adam, sehingga kehilangan kemuliaan Allah, dan itu akhirnya kembali ditemukan. Itulah yang dimaksud mempunyai hidup. Jadi hubungan yang intim dengan Bapa itu, sehingga Bapak Ibu memiliki kemuliaan itu, harus bagaimana Bapak Ibu? Atau caranya bagaimana? Atau dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara Roh Kudus itu menjadi jaminan. Dan sebagai jaminan, dan Roh Kudus menggiring roh manusia itu sampai apa Bapak Ibu? Sampai terbiasa berperilaku seperti yang Roh Kudus kehendaki. Dan itu di dalam prosesnya mengalami satu didikan, mengalami yang namanya hajaran. Tetapi di dalam didikan itu, di dalam hajaran itu, kemudian ada kemenangan. Bapak Ibu, di dalam didikan dan hajaran itu, Bapak Ibu akan semakin diperlengkapi. Dan Bapak Ibu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu diperlengkapi sampai benar-benar stoikio, sampai benar-benar kai stoikomen, dan menjadi seirama dengan Roh Kudus. Dan saat Bapak Ibu sampai pada tahap itu, itulah yang dimaksud menjadi tawanan roh. Seperti Rasul Paulus pernah berkata di dalam surat Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 22. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku, Paulus, pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi sekarang sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini Rasul Paulus berkata bahwa dia sudah menjadi tawanan roh. Rasul Paulus berkata, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Rasul Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi, dan Rasul Paulus pergi juga ke Yerusalem karena dia sudah menjadi tawanan roh. Itulah satu keadaan di mana Rasul Paulus sudah seirama dengan Roh Kudus, dan dia tidak mengikuti keinginannya sendiri. Dia tidak mengikuti kemauannya sendiri. Dia benar-benar tidak mengikuti dan tidak hidup di dalam keinginannya dan kemauannya. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara, Rasul Paulus kemudian peka dan menangkap pesan itu. Kemudian dia bergerak sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Itulah yang namanya seirama dengan roh. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, itu artinya aku datang supaya kamu memiliki kembali hubungan
persekutuan yang intim dengan Bapa dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Apa yang dimaksud dengan mempunyainya di dalam segala kelimpahan itu, Bapak Ibu? Dan itu ada kaitannya dengan kemenangan. Bapak Ibu masih ingat 7 kata kemenangan di dalam kitab Wahyu? Ini berbicara mengenai apa, Bapak Ibu? Ini berbicara mengenai kekayaan. Kekayaan dari apa, Bapak Ibu? Kekayaan dari kemenangan-kemenangan itu. Itu yang disebut hubungan yang hidup yang berkelimpahan. Hubungan persekutuan yang intim dengan Bapa di dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, kita harus berlomba-lomba di dalam apa, Bapak Ibu? Di dalam mendapatkan bagian di dalam kekudusan Allah itu. Berlomba-lomba di dalam apa, Bapak Ibu? Di dalam mendapatkan hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama itu, Kristus datang supaya Bapak Ibu mempunyai hidup. Mempunyai hidup itu artinya mempunyai kembali hubungan. Dan itu menjadi berita utama. Itu menjadi pesan utama bahwa hubungan yang terputus itu, yaitu sejak di Taman Eden, harus kembali terjalin. Dan itu tidak bisa melalui ritual agamawi. Tidak bisa melalui ketaatan kepada hukum. Tapi harus melalui satu korban. Dan itu adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjadi korban. Dan kemudian dengan korban itu, kita dengan penuh keberanian memasuki tahta kasih karunia. Amin. Caranya bagaimana, Pak? Caranya dia datang sebagai hidup. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa, Bapak Ibu? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Bapak Ibu, Yesus datang memberi kita hidup, supaya kita mempunyai hidup, dan kita kembali memiliki hubungan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah pemimpin muda yang kaya di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 26 sampai 26 sering diungkapkan bagaimana untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kebanyakan orang lebih memiliki persepsi kepada menjual segala harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sesungguhnya poin yang paling penting dalam kisah ini adalah maka engkau akan memiliki harta di surga. Jadi bagaimana seseorang dapat mengikuti Yesus? Kepada pemimpin muda itu Yesus berkata, engkau harus sempurna. Nah Bapak Ibu, kesempurnaan itu kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Kesempurnaan itu kaitannya dengan kemuliaan. Jadi mengikuti Yesus itu harus sampai kepada kesempurnaan, supaya kita dapat mengambil bagian di dalam kemuliaan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan dalam surat Ibrani tentang kesempurnaan? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Surat Ibrani pasal yang ke-5 ayat 8 dan ke-9. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Firman Tuhan mengatakan apa, Bapak Ibu? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita bisa membayangkan bagaimana Yesus memberi teladan kepada kita. Dikatakan apa Bapak Ibu? Dan Kristus harus taat kepada apa Bapak Ibu? Kepada apa yang harus dideritanya.
Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencapai kesempurnaannya. Dan di dalam itulah Yesus mendapat apa Bapak Ibu? Kemuliaan. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu, ketaatan inilah yang harus Bapak Ibu teladani untuk mencapai kesempurnaan. Dan itulah kemuliaan itu. Nah Bapak Ibu, itulah proses, itulah cara, itulah dimensi untuk apa Bapak Ibu? Untuk kembali memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Inilah yang Yesus katakan kepada pemimpin muda yang kaya itu. Engkau harus memiliki harta di surga. Artinya engkau harus lepas dari apa yang engkau miliki. Artinya engkau harus lepas dari apapun. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat ke-33, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi apa Bapak Ibu? Tidak dapat menjadi murid. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan kisah pemimpin muda yang kaya yang terdapat di dalam Injil Matius tadi. Dikatakan apa Bapak Ibu? Engkau harus menjual segala harta milikmu kalau engkau hendak sempurna. Juallah segala milik, maka engkau akan mendapat harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Setelah itu Yesus berkata, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu apa Bapak Ibu? Lalu engkau bisa menjadi murid. Jadi Bapak Ibu, di antara melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, itu ada sesuatu di tengahnya. Dan itu mengenai hubungan. Engkau harus punya harta di surga. Engkau harus mengarahkan hatimu ke kerajaan surga. Ini yang membuat perbedaan Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21, nanti Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini. Di gunung ini di mana Bapak Ibu? Di gunung Gerizim. Dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, ketika perempuan Samaria, kepada perempuan Samaria itu Tuhan Yesus berkata, engkau tidak akan lagi menghampiri Bapa di gunung Gerizim atau di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata apa Bapak Ibu? In spirit, di dalam roh, di dalam rohmu, di dalam batinmu, dan apa Bapak Ibu? Dan di dalam kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di dalam Kristus yang menjadi pemrakasa dari semua, yang menjadi etios, yang menjadi pokok, dan ini yang menjadi penggerak dari semua, yang menjadi sumber, yang menjadi penggerak, yang menjadi pokok dari semua. Jadi hanya di dalam roh dan rohmu dan di dalam Kristus yang adalah penggerak dari semua itu. Dan Yesus yang menjadi korban yang sempurna. Sempurna artinya apa Bapak Ibu? Sempurna artinya telah mencapai kemuliaan. Tetapi itu harus melewati apa Bapak Ibu? Harus melewati yang namanya ketaatan kepada penderitaan untuk mencapai ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah hidup.
Hidup bagi orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Dan mereka lah yang dibangkitkan pertama kali. Dan yang diubah dalam sekejap untuk berjumpa dengan Kristus di awan. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Roma pasal 8 ayat 2 tadi dikatakan, roh yang memberi hidup atau hukum roh kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman. Sebab melalui hukum roh kehidupan dan melalui satu dinamika, maka Bapak Ibu kembali memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena di dalam Kristus, Bapak Ibu menikmati yang namanya kemerdekaan. Amin. Nah Bapak Ibu, untuk itulah sesungguhnya tujuan Kristus datang ke dunia. Karena apa? Karena dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Firman Tuhan mengatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak Bapa? Bapak Ibu, percaya kepada Kristus. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 40. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40, firman Tuhan mengatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak Bapak Ibu? Supaya kamu percaya kepada Anak. Dan percaya kepada Anak itu artinya apa Bapak Ibu? Percaya kepada apa yang dikatakan Anak. Dan Anak itu berkata apa Bapak Ibu? Yesus berkata apa Bapak Ibu? Yesus berkata, lepaskan dirimu dari segala sesuatu, supaya kamu memiliki harta di surga. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sehebat apapun, sekuat apapun, seniat apapun, seberusaha apapun kita untuk taat secara agama, Bapak Ibu tidak mungkin dan bukan menjadi jaminan untuk kita memiliki kerajaan surga kalau kita tidak memiliki kebenaran yang hakiki, dan kita akan kehilangan arah di tengah-tengah perjalanan rohani kita. Karena ada konflik di dalam jiwa. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada kodrat dosa di dalam daging yang membangkitkan rupa-rupa keinginan, yang menipu dan yang membinasakan. Bapak Ibu saudara saya, betul? Dan kita sering mengalaminya, betul? Dan itu bukan cerita asing lagi buat kita. Dan itu adalah hal-hal yang sering kita temui. Tetapi Bapak Ibu saudara saya telah menemukan satu kebenaran lain, bahwa ketika Kristus datang, sesungguhnya dia masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Ke dalam roh, ke dalam batin Bapak Ibu saudara dan saya. Dan roh Kristus itu kembali menghidupkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kembali menciptakan hubungan di dalam persekutuan yang intim dengan Bapa. Kenapa Yesus mengajarkan berdoa Bapa kami yang di surga? Dan itu bukan statement, itu bukan rules, itu bukan hukum. Itu adalah perkataan Kristus yang hidup. Itu adalah sesuatu yang hidup. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara saya berkata Bapa kami yang di surga, dan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh mengatakannya, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh merasakan dia adalah Bapa kami yang di surga? Belum tentu juga, bukan? Karena itu tergantung dengan suasana.
dengan keadaan batin kita. Dan itu tergantung bagaimana roh kita bereaksi. Seperti yang tulis di dalam Roma pasal 8 ayat 15 tadi. Roh itu, yaitu Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh kita adalah anak Allah. Apakah betul roh itu, Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah? Apakah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah orang-orang yang mau dididik dan digiring untuk kembali berperilaku terbiasa sesuai dengan Roh Kudus? Jadi Bapak Ibu, fokus dan orientasinya berbeda. Dan ini menarik Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus berkata, kita ada di dalam apa? Kita di dalam tubuh yang fana, kemah yang sementara. Jadi caranya bagaimana Pak? Caranya untuk memulai adalah milikilah harta di surga. Pindahkanlah hatimu ke kerajaan surga. Seperti Abraham, dia melabuhkan hatinya ke tanah air surga. Dan itulah kemenangan dari setiap proses hukum roh kehidupan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud milikilah harta di surga? Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan milikilah kerajaan surga? Apa yang dimaksud dengan masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang dimaksud dengan kata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada? Bapak Ibu, saya mendapat jawaban dari seorang mahasiswa teolog. Ada yang berkata, apa yang kita lakukan di dunia ini dan sesuai dengan kehendak Bapa, itu berarti kita sedang berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau sedang mengumpulkan harta di surga. Bapak Ibu, jawaban seperti ini sangatlah mudah sekali terdistorsi atau terdistract. Dan itu jawaban dari orang Farisi dan ahli Taurat. Yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 20. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Matius pasal 5 ayat 20. Ya, Injil Matius pasal 5 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa seperti ahli Taurat yang sangat taat kepada Taurat, dan seperti orang Farisi yang disiplin di dalam hal-hal agamawinya? Dan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya tidak lebih benar? Artinya kalau hidupmu tidak merefleksikan kebenaran, dan itu berarti ada kebenaran, betul? Siapa kebenaran itu Bapak Ibu? Kebenaran yang sesungguhnya itu siapa Bapak Ibu? Itulah Yesus, sang kebenaran. Dan dialah roh yang menghidupkan itu. Karena di luar dia, semuanya sia-sia. Bapak Ibu, kalau orang Farisi dan ahli Taurat saja tidak mudah untuk menangkapnya, apalagi kita, betul? Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara saya kemudian lebih pintar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, betul? Bagaimana mungkin Bapak Ibu dan Saudara kemudian berkata apa yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan kehendak Bapa? Itu tidak berbeda lain dengan jawaban daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Orang bilang kita harus taat. Lah, orang Farisi dan ahli Taurat bagaimana mereka tidak hidup taat? Pemimpin muda yang kaya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 17, itu juga yang dikatakan pemimpin muda yang kaya. Mari Bapak Ibu kita baca Injil Matius pasal 19 ayat 17. Injil Matius pasal 19 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik.
Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tapi apa yang dikatakan Yesus selanjutnya? Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Injil Matius pasal 17 ayat 18 sampai 21. Injil Matius pasal 19 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh bagi surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, pemimpin muda itu berkata, hal apa lagi yang harus aku lakukan? Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Mungkin Bapak Ibu saudara saya mau berjuang sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi di dalam ketaatan agamawi. Di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam rutinitas agamawi. Atau ketaatan di dalam hukum-hukum. Seperti pemimpin muda yang kaya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sampai memahami atau menangkap apa yang dimaksud dengan kata tidak lebih benar, Bapak Ibu tidak mungkin memiliki harta di surga. Tidak lebih benar di kayu soni. Dan ini adalah refleksi dari aletheia atau kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kebenaran yang mana? Bapak Ibu coba bayangkan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Dan inilah dua gambaran apa Bapak Ibu? Ahli Taurat itu adalah orang yang perfect, orang yang sempurna melakukan hukum Taurat. Dan orang Farisi itu adalah orang yang disiplin dalam apa Bapak Ibu? Dalam hal-hal agamawi, dalam hal berdoa. Sampai mereka berdiri di ujung-ujung jalan, di sudut-sudut jalan. Mereka berdoa. Tapi kalau tidak benar, artinya tidak merefleksikan kebenaran. Kebenaran yang mana Bapak Ibu? Kebenaran yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah Bapak Ibu, kata kelimpahan di sini memiliki takaran yang berbeda seorang dengan yang lain. Dan ini tergantung kepada apa Bapak Ibu? Tergantung dengan apa Bapak Ibu? Tergantung bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus. Tergantung bagaimana kita mau digiring, dididik, dihajar, kemudian sampai berperilaku dan terbiasa dengan Roh Kudus. Seirama dengan Roh Kudus. Dan itu yang namanya kapasitas. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti putaran ini, itu yang namanya putaran kekudusan. Dipenuhi Roh Kudus, dan disinilah kemenangan-kemenangan itu terjadi. Dan Bapak Ibu dikatakan lebih dari pemenang. Artinya banyak kemenangan-kemenangan. Makanya firman Tuhan mengatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Karena memang kita harus melewati proses ini berulang-ulang. Itu yang namanya paripateo. Bapak Ibu, kata paripateo artinya walk in cycle. Berjalan berkeliling dari satu lingkaran yang sama dan berulang-ulang. Itulah yang namanya kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Dan itu membuat satu kapasitas. Dan membawa Bapak Ibu saudara saya kepada kekudusan. Amin. Kekudusan artinya apa Bapak Ibu? Kekudusan artinya dipisahkan dari sifat dosa. Dan itu adalah proses sampai Bapak Ibu mendapat bagian dalam kekudusan. Itulah yang disebut pembaharuan roh dan pembaharuan jiwa dan pikiran. Nah Bapak Ibu, apa yang dapat menjadi lokomotif penggerak? Yang menjadi lokomotif penggerak utamanya, Yesus pernah berkata kepada pemimpin muda yang kaya, jualah segala milikmu. Artinya lepaskan itu semua. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan dari apa Bapak Ibu? Lepaskan dari segala hal yang berhubungan dengan dunia. Supaya engkau memiliki harta di surga. Sehingga Bapak Ibu dapat masuk ke dalam satu proses untuk kembali memiliki hubungan dengan Bapa.
atau terhubung dengan Bapa. Ini yang menjadi titik poin yang pertama. Milikilah harta di surga, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu pasti berada. Artinya hatimu berada di surga. Jadi Bapak Ibu, bukan dunia ini, bukan fasilitas dunia ini, bukan kemewahan dunia ini, bukan jabatan, bukan sanjungan, bukan martabat, bukan posisi di dunia yang menjadi kekayaan Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu mengenal Dia dan kerajaannya, itulah yang menjadi harta Bapak Ibu. Amin. Dan itu titik awalnya. Lalu Yesus berkata, lalu datang dan ikutlah aku. Jadi Pak, kita tidak perlu taat lagi, kita tidak perlu baca firman, kita tidak perlu berdoa. Ingat apa kata Yesus? Lalu datang dan ikutlah aku. Artinya kau datang dan jadilah murid. Karena kalau Bapak Ibu jadi murid itu harus dididik. Murid itu bisa diajar, bisa diubah, bisa dibaharui. Bisa apalagi Bapak Ibu? Bisa mencapai kekudusan, bisa mencapai kemuliaan. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan hal itu. Karena banyak orang yang mudah sekali terdistract, dan itulah yang menjadi perbedaan utamanya. Maka dari itu ada firman Tuhan yang mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa kok bisa Bapak Ibu? Karena kita tidak hidup diawali dengan hukum atau ketaatan kepada hukum, tidak diawali dengan liturgi agamawi, tetapi kita diawali dengan satu hubungan. Nah, hubungan ini bukan berarti kemudian gampangan. Justru melalui hubungan ini, itulah yang kemudian dapat mempersatukan kita dengan Bapa. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memahami ini, maka Bapak Ibu kemudian akan mengerti, kenapa sih Henok keturunan Adam yang ke-7, Nuh keturunan Adam yang ke-10, Ayub yang bukan orang Yahudi, Daud, Daniel, kok mereka bisa bergaul dengan Allah? Karena mereka hidupnya, rohnya, hatinya, pikirannya terfokus pada satu kebenaran. Ya, kebenaran ini. Dan ini adalah kebenaran yang sama dari Allah yang sama. Dan ini semua karena hubungan. Dan ini mengenai hubungan. Ya, hubungan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang mulai bertanya, kenapa Abraham, Ishak, dan Yakub ada di dalam kerajaan surga? Sementara untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu kita harus menang. Kita harus melalui satu pertandingan iman. Kita harus lewat Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya Yesus yang mengendalikan hubungan itu. Kok bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menjawabnya sekarang. Karena Kristus memang kemudian menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi itios, menjadi pokok, menjadi penggerak. Tetapi semua yang menjadi kebenaran yang hakiki di dalamnya adalah kembali memiliki hubungan. Jadi Bapak Ibu, sejak dari Adam diciptakan sampai Nuh, Lamek, Metusalah, dan itu ada sekitar 7.000 atau 8.000 tahun. Dan kemudian manusia itu lenyap. Yang tinggal hanya 8 orang, yaitu Nuh dan keluarganya, yang melanjutkan kehidupan yang baru. Lalu muncullah orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, orang-orang ini pun terkait dengan hubungan. Jadi sama Bapak Ibu, sehingga dengan memahami ini, kita tidak menjadi bingung lagi pikirannya. Karena rupanya Allah yang sama, Allah yang berjalan dengan Adam saat di Taman Eden, yang memberi kuasa kepada Adam untuk mengelola Eden, itu adalah Allah yang sama, yang kemudian bekerja di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Dia ada hidup. Dan ini berbicara mengenai persekutuan kembali dengan Bapa. Dan itu artinya berbicara mengenai hubungan. Nah Bapak Ibu, gambaran ini refleksinya jelas di dalam Abraham. Dan Abraham disebut sahabat Allah. Dia adalah orang yang mengumpulkan harta di surga. Artinya orang yang melabuhkan hatinya
Orang yang selalu mengarahkan hatinya ke kerajaan surga. Satu-satunya yang ia rindukan adalah tanah air surga. Bapak Ibu, saya sengaja sedikit berlama-lama di bagian ini, karena memang ini tidak mudah untuk ditangkap. Bagian ini tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi saya percaya Roh Kudus, ya, yang ada di dalam kita, membawa kita untuk menemukan esensi bahwa kita hidup oleh Roh, bukan oleh hukum. Karena hukum itu perintah, dan itu membuat Bapak Ibu Saudara saya mati. Dikatakan menurut Roma pasal 7. Tetapi Roh, oleh Roh, ketika Bapak Ibu memiliki hubungan kembali, memiliki persekutuan kembali dengan Bapa, itu menjadi jalan satu-satunya. Dan itulah yang Bapak rindukan. Itulah satu cara satunya untuk kembali memiliki hubungan. Dan itu berangkat dari apa, Bapak Ibu? Dari roh kita yang dihidupkan atau dikembalikan dan memiliki hubungan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, terhubung kembali dengan Bapa di surga. Artinya Bapa di surga lah yang menjadi harta kita. Amin. Bapak Ibu, kesanalah segala sesuatu kita arahkan. Kesanalah segala sesuatu kita curahkan. Dan ketika Bapak Ibu ada di titik itu, justru disitulah titik refleksi kebenaran itu dimulai. Dan itu membuat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata, Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena hidup itu bukan saja taat kepada hukum dan disiplin agamawi, tetapi semua itu harus diawali dan dimulai dengan cinta akan rumah Tuhan. Dan ini semua harus dimulai dengan memindahkan hati kepada Bapa, dengan memindahkan hati ke kerajaan surga. Dan Bapak Ibu bisa uji ini. Ketika Bapak Ibu melabuhkan hati ke kerajaan surga pada Bapa, maka kerelaan Bapak Ibu untuk semakin meningkat, itu akan semakin meningkat di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu akan rela melepaskan semuanya. Melepaskan itu artinya apa, Bapak? Melepaskan itu artinya sekalipun memiliki, tetapi Bapak Ibu tidak terikat dengan semua itu. Memiliki tapi seolah-olah tidak pernah memiliki. Itulah cara, itulah yang Yesus kemudian berkata, lalu datang dan ikutlah aku. Jadi yang harus Bapak Ibu tahu persis, bahwa tidak mungkin Bapak Ibu menjadi murid Kristus kalau hati Bapak Ibu belum dilabuhkan kepada Bapa, belum dilabuhkan ke kerajaan surga. Jadi intinya adalah apa, Bapak Ibu? Untuk jadi murid, untuk menjadi kemudian ikut Yesus, itu harus dimulai dengan hati ini cinta akan rumah Bapa. Harus seperti Abraham, harus rindu untuk pulang ke rumah Bapa, rindu akan tanah air surgawi. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 15 dan 16. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya sebagai ayat yang terakhir. Ibrani pasal 11 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani pasal 11 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak Ibu, surat Ibrani ini berkata apa? Sekalipun dia memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi dia tetap merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Nah Bapak Ibu, itulah yang harus menjadi cara pandang kita dan menjadi sikap hati kita untuk kita bisa berjalan dan memulai perjalanan menjadi seorang murid. Amin. 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 God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Nah, saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara semua.
Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, walaupun sekalipun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan berdoa.